Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu teorema Pitagoras. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan Pitagoras. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang Butia langsung saja ke latihan yang pertama. Misalkan di sini Butia ada soal, seorang tukang bangunan memiliki sebuah penggaris model segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya, ada penggaris segitiga siku-siku. Nah, yang pertanyaannya, jika panjang A itu 8 cm, nih, 8 cm, dan panjang B 15 cm, di sini 15, di sini 8 cm. Tentukan panjang sisi miring penggaris segitiga tersebut. Oke, sekarang yang diketahui A-nya 8. B-nya 15. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah C. Kalau kita lihat, C ini berada di hadapan sudut siku, maka ini adalah hipotenusa atau sisi yang paling panjang. Sehingga karena C ini merupakan sisi yang paling panjang, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena C merupakan yang terpanjang, berarti kedua sisinya harus dijumlahkan. Oke, sekarang maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu berapa? 64. 15 kuadrat 225. Kita jumlahkan ketemu 289. Ini masih C kuadrat, maka C sama dengan akar 289. Berapa? 17. Jadi panjang sisi miring penggaris tersebut adalah 17 cm. Mudah ya? Oke, selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Misalkan di sini Butia ada gambar tangga yang menempel pada sebuah dinding. Soalnya, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter disandarkan ke sebuah dinding gedung. Jika jarak pangkal tangga dengan dasar gedung adalah 3 meter, tentukan jarak dasar dinding gedung ke ujung tangga. Oke, sekarang kita buat dulu sketsanya supaya lebih mudah ya. Nah, misalkan di sini Butia kasih nama sisi P, di sini kasih nama Q, di sini R. Bu, kalau A, B, C boleh nggak? Boleh, monggo. Ya, di mana Q-nya ini merupakan jarak pangkal tangga dengan dinding dan R-nya ini merupakan tangga. Maka R-nya berapa? 5 meter. Q-nya 3 meter. Kalau kita lihat di sini, hipotenusa atau sisi yang terpanjangnya adalah sisi R. Nah, yang ditanyakan sisi P, jarak dasar dinding ke ujung tangga. Maka rumus P kuadratnya sama dengan R kuadrat ya, yang terpanjang. Karena yang ditanyakan bukan yang terpanjang, maka yang terpanjang harus dikurangi sisi yang satunya. Dikurangi Q kuadrat. Seperti itu ya. Kalau yang ditanyakan R-nya atau hipotenusanya, maka ditambah, kedua sisi ditambah. Kalau yang ditanyakan bukan hipotenusa, maka hipotenusa dikurangi sisi satunya. Sekarang R-nya berapa? 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan 25. Ya, 5 kali 5, 25. Dikurangi 3 kali 3, 9. Maka hasilnya sama dengan 16. Maka P sama dengan, ini karena P masih P kuadrat, berarti P-nya sama dengan akar 16. Akar 16 berapa? 4. Jadi jarak dasar dinding ke ujung tangga adalah 4 meter. Mudah ya? Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Di sini Butia ada soal, tetapi di sini Butia mau langsung kasih sketsanya. Ya. Nah, ini diketahuinya Butia mau mengingatkan kalian untuk arahnya. Atas itu utara, kanan itu timur, bawah selatan, dan sebelah kiri adalah barat. Dan ini jangan sampai kalian lupa, karena kalau sampai kalian lupa, nanti arah sketsanya pun akan berbeda. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Timbul berjalan dari posisi A, ya, dari posisi A ke arah timur, berarti ke kanan, menuju posisi B sejauh 200 meter. Selanjutnya, dari posisi B timbul berjalan ke arah utara, berarti ke atas, sejauh 100 meter. Timbul ingin pulang dari posisi C langsung ke posisi A, berarti seperti ini. Ya, jarak tempuhnya dari posisi A, dari posisi C ke posisi A itu berapa? Nah, inilah yang ditanyakan. Sekarang yang ditanyakan, ini hadapannya dengan sudut siku, berarti ini merupakan hipotenusa. Sehingga B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Oke, selanjutnya B kuadrat sama dengan C-nya 200 kuadrat ditambah A-nya sama dengan 100 kuadrat. 200 kuadrat itu berapa? 40.000, maaf. Ditambah 10.000. Oke, sama dengan 50.000. Ini masih B kuadrat. Berarti B-nya sama dengan akar 50.000. Akar 50.000 ini kan nggak ada. Maksudnya berapa kali berapa yang hasilnya 50.000, ya kan? Maka kita buat berapa dikali berapa yang hasilnya 50.000, tetapi salah satunya merupakan bentuk pangkat 2, ya. Maka di sini 10.000 dikali 5. 5 ini tidak bisa diakar juga kan? Tapi 10.000-nya bisa diakar. 10.000, akar 10.000 berapa? 100. Berarti 100, akar 5 tidak bisa diakar, tetap dibuat akar 5. Seperti itu, ya. Jadi, jarak tempuh timbul dari posisi C ke posisi A adalah 100 akar 5 meter. Seperti itu, ya. Oke, yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Oke, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah panjang BD dari gambar berikut. Nah, perhatikan di sini ada dua segitiga siku-siku yang saling berhimpitan, ya, saling menempel. Nah, sekarang di sini segitiga yang pertama itu namanya segitiga ABC dan segitiga yang kedua itu adalah segitiga BCD, ya. Nah, sekarang di sini panjang sisi AB sama dengan 9 cm. Panjang sisi AC 12 cm dan panjang sisi CD-nya itu 17 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BD. Nah, untuk mencari panjang BD, otomatis kita harus tahu dulu panjang BC, ya kan? Oke, sekarang diketahui AB sama dengan 9, AC 12, CD-nya 17 cm. Yang ditanyakan panjang BD. Oke, yang pertama, berarti kita harus cari dulu panjang BC. Ya, karena BC ini merupakan sisi dari segitiga ABC dan sisi dari BCD. Jadi harus dicari yang ini. Oke, sekarang BC dilihat ini ada di hadapan sudut siku. Maka ini merupakan hipotenusa atau yang terpanjang. Jadi rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya adalah yang sisi terpanjang. Maka dijumlahkan. Oke, AB sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144 sama dengan 225. Maka BC sama dengan akar 225. Berapa?
Ya, panjang BC sama dengan 15 cm. Jadi di sini sudah ada 15 cm. Kita tinggal cari sisi BD. Ini untuk langkah yang kedua. Ya, jadi yang kita perhatikan adalah segitiga BCD. Sekarang, yang ditanyakan BD, apakah ini sisi terpanjang? Bukan, sisi terpanjangnya adalah 17 cm yang ada di hadapan sudut siku-sikunya ini. Oke, jadi panjang BD kuadrat sama dengan yang terpanjang CD kuadrat dikurangi BC kuadrat atau CB kuadrat. Boleh. Maka sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Hasilnya adalah 64. Maka BD sama dengan akar 64. Berapa? 8 cm. Jadi panjang BD sama dengan 8 cm. Mudah ya? Yang harus diperhatikan adalah kita tahu dulu mana hipotenusa. Yang ditanyakan apakah hipotenusanya atau sisi yang lain. Kalau yang ditanyakan hipotenusa, maka kedua sisinya dijumlahkan yang diketahui. Tapi kalau bukan hipotenusa, maka hipotenusa yang dikurangi sisi yang diketahui. Seperti itu. Ya, mudah ya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah perjumpaan kali ini. Semoga apa yang telah Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik, dan dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.